Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan bantuan ekstra. Yang dimaksud dengan bantuan ekstra itu adalah para KPM PKH yang mendapatkan bantuan lainnya, itu bantuan ekstra atau mungkin komplementer lainnya. Karena memang di Kementerian Sosial itu bukan hanya PKH saja, bukan hanya PKH dan BPNT saja bantuan-bantuan tersebut, akan tetapi cukup banyak ya bantuan tersebut itu untuk menanggulangi, untuk meringankan beban keluarga itu. Namun sebelum saya menjelaskan terkait dengan bantuan ekstra untuk para KPM PKH itu, yuk kita komen, like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis untuk mendapatkan informasi lanjutan biar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan usahanya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sukses selalu dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya Firdi di channel Kang Firdi Official yang selalu memberikan informasi dan aksi buat rekan-rekan semuanya, khususnya yang sudah komen, like dan subscribe ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah komen, like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bantuan ekstra yang pertama itu adalah program Ekonomi Nusantara atau mungkin disingkat dengan PENA ya. Program PENA ini adalah program bantuan usaha dan pelatihan usaha yang dimana KPM PKH ini bisa mendapatkannya itu. Karena memang program tersebut ini adalah khusus untuk para KPM yang memiliki usaha gitu ya. Nah, bukan hanya KPM saja, akan tetapi masyarakat yang sudah masuk di DTKS itu bisa mendapatkan bantuan yang namanya bantuan PENA atau mungkin Pahlawan Ekonomi Nusantara. Bantuannya berupa barang, berupa uang yang bisa yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kalau waktu itu ketika saya assessment KPM PENA itu bantuannya itu melalui kantor pos sebesar berapa? Sebesar 5 juta rupiah, dan itu harus dibelanjakan untuk kebutuhan usahanya gitu ya. Jadi tidak boleh untuk yang lainnya, dan itu juga nanti akan dilihat, akan dipantau secara langsung oleh pendamping yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial atau mungkin pendamping PENA yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial yang akan mendampingi dari belanjanya, dari usahanya. Terus ada apabila nanti ada pelatihan usaha juga akan diinformasikan oleh pendamping tersebut gitu. Saya mengucapkan selamat kepada para KPM PKH atau mungkin KPM BPNT atau mungkin yang terdaftar di DTKS. Alhamdulillah mendapatkan bantuan ekstra PENA sebesar 5 juta rupiah. Dan kemarin juga ada yang mengikuti pelatihan PENA ya. Itu di minggu yang lalu juga sudah ada pelatihan PENA yang lokasinya itu di Kementerian Sosial, mendapatkan pelatihan PENA yang sebelumnya itu sudah mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah. Dan sekarang itu ada pelatihan lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana caranya supaya usahanya itu semakin maju gitu ya. Nah, itu bantuan ekstra untuk KPM PKH dan BPNT serta masyarakat yang ada di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bisa mengikuti program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Itu yang pertama, bantuan ekstranya. Terus bantuan ekstra yang kedua itu adalah untuk RST. RST itu artinya Rumah Sederhana Terpadu, yang dimana program ini tergolong baru ya, yang dicanangkan oleh Menteri sekarang, yaitu Ibu Tri Risma hari ini, dimana RST ini itu KPM PKH juga boleh untuk mendapatkan bantuan RST bagi rumahnya sudah tidak layak huni gitu. Kalau di Kementerian PUPR ada namanya RTLH ya. RTLH itu rumah tidak layak huni gitu ya. Nah, kalau di Kementerian Sosial itu namanya ada RST, Rumah Sederhana Terpadu, di mana apabila KPM PKH ada rumahnya yang sudah tidak layak lagi gitu ya, gitu. Atau mungkin dari KPM BPNT juga boleh gitu ya. Itu rumahnya itu sudah tidak layak lagi, boleh diajukan. Diajukannya kemana gitu. Kalau di Kota Depok itu
semua pendamping PKH Kota Depok wajib untuk mengajukan. Nah, tapi hanya sebatas pengajuan ya. Apakah realisasinya kapan itu tergantung dari Kementerian Sosial, karena memang banyak sekali yang membutuhkan program RST ini. Itu RST ini berupa uang ya, berupa uang yang akan dijadikan barang untuk untuk dibangun gitu, untuk merenovasi rumah. Gitu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu adalah sebesar 20 juta rupiah gitu ya. Nah, informasi yang saya dapatkan juga di Kota Depok alhamdulillah sudah mulai mendapatkan RST di minggu-minggu yang lalu. Mungkin sekarang masih proses untuk persyaratan-persyaratan bagi pendamping yang mendampingi calon penerima RST ini sudah mulai berproses. Itu di bulan Agustus ini ya. Itu terkait dengan bantuan ekstra KPM PKH. Yang kedua itu bantuan RST. Terus yang ketiga itu adalah bantuan, namanya bantuan permakanan ya. Bantuan permakanan ini adalah bantuan di mana bantuan termasuk bantuan baru juga di Kementerian Sosial, yaitu memberikan makanan yang langsung bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi untuk para lansia tunggal gitu ya. Lansia tunggal itu yang terdapat di kakaknya itu hanya sendiri saja, jadi tidak bisa mencari uang untuk makan. Akhirnya terdeteksi oleh Kementerian Sosial dan dialihkan dan diarahkan untuk mendapatkan program permakanan. Nah, program permakanan ini juga dikasih makan 1 hari itu 2 kali. Nah, ini bukan dari Kementerian Sosialnya langsung datang ke sini, akan tetapi Kementerian Sosial membentuk kelompok masyarakat, yang dimana kelompok masyarakat ini ditugaskan untuk memasak gitu ya, untuk memasak dan untuk mengantar setiap hari ke rumah para penerima bantuan permakanan itu, yaitu penerimanya itu adalah lansia tunggal gitu ya. Nah, di kakaknya terdapat lansia tunggal, nah itu akan dikasih makan setiap hari, yang tentunya ada persyaratan, ada syarat-syaratnya. Yang penting itu adalah memenuhi gizi lansia gitu ya. Itu terkait dengan program ekstra permakanan. Terus apalagi program ekstra yang didapatkan oleh para KPM PKH. Terus yang keempat itu adalah program pangan atau mitigasi pangan ya. Program mitigasi pangan itu sudah dimulai pada tahun 2024 ini ya. Awalnya 2023 itu sudah berjalan, terus dilanjutkan ke 2024. Awalnya itu mau di bulan bulan Januari sampai bulan Juni, akan tetapi alhamdulillah sampai saat ini juga masih cair. Program mitigasi pangannya itu dikasih beras sebanyak 10 kg gitu ya. Nah, itu juga yang awalnya itu KPM PKH pada tahun 2023 atau mungkin KPM PKH dan BPNT itu mendapatkan full semuanya, hampir semuanya KPM PKH itu mendapatkan bantuan tersebut gitu. Kalau KPM BPNT kan otomatis dapat, tapi kalau KPM PKH itu ada yang tidak dapat, tapi hampir semuanya itu dapat program mitigasi pangan tersebut. Nah, mitigasi pangan tersebut itu ngambilnya anggarannya dari mana? Itu melihat dari cadangan beras pemerintah atau mungkin CBP ya, cadangan beras pemerintah. Nah, karena di tahun 2024 ini cadangan beras pemerintah itu masih melimpah di Bulognya, alhamdulillah dilanjutkan sampai dengan bulan Desember. Dan alhamdulillah di Kota Depok ini juga sudah berangsur untuk mencairkan, untuk membagikan beras itu melalui kantor pos. Mungkin sampai saat ini juga di Kota Depok itu sudah ada yang dibagikan berasnya, atau mungkin baru dikasih undangannya saja, atau mungkin dikasih danomnya dari kantor pos untuk pengambilan beras yang nanti akan dijadwalkan oleh pihak kantor pos. Jadi 4 bantuan ekstra ini untuk menanggulangi atau mungkin untuk mengurangi beban keluarga, baik itu uang secara tunai maupun berupa barang gitu ya, maupun secara langsung berupa makanan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para KPM PKH dan BPNT yang sudah mendapatkan bantuannya, karena memang masih ada beberapa para KPM PKH dan BPNT belum mendapatkan bantuannya, masih menunggu ya. Jadi untuk mengkonfirmasi
apakah saya dapat lagi atau mungkin enggak bantuan PKH bulan Juli Agustus ini. Ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah bertanya ke pihak operator 6NG, yaitu yang ada di kelurahan. Terus yang kedua itu adalah langsung menanyakan kepada pendampingnya, pendamping PKH-nya langsung menanyakan apakah saat ini itu masih mendapatkan atau mungkin tidak. Jadi pendamping nanti akan membuka 6NG-nya, dan di situ kalau kalau keterangannya itu masih SI itu ditunggu saja, insya Allah itu cair. Tapi kalau keterangannya itu tidak layak mendapatkan bantuan, itu layak hanya mendapatkan satu bantuan saja, atau mungkin listriknya ada di 2200 watt gitu kan. Nah itu sudah tidak bisa lagi atau mungkin tidak layak mendapatkan bantuan. Oke, rekan-rekan semuanya, para sahabat semuanya, itu adalah program ekstra dari Kementerian Sosial untuk para KPM, PKH, dan BPNT dan masyarakat yang mendapatkan atau mungkin yang terdaftar di data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu saja, yuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.